Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru, ibu guru yang sangat hebat di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang asesmen kompetensi minimum atau disebut dengan AKM. Apakah AKM itu? Yang jelas kata minimum di sini mengacu tidak semua konten kurikulum diukur, karena yang diukur adalah literasi baca dan juga numerasi serta kemampuan bernalar tentang teks angka. Dan apakah literasi membaca itu bisa dilihat pada slide. Oke, kemudian literasi numerasi. Apakah itu? Yang jelas ini pasti hubungannya dengan matematika, angka pastinya, dalam hal menyelesaikan masalah sehari-hari. Selama ini perubahan banyak terjadi, diantaranya di masa pandemi ini tidak ada lagi ujian karena ada banyak pertimbangan, bisa dilihat di slide. Oke, dan kebijakan baru pengganti dari UN adalah itu tadi. Nah, asesmen nasional 2021 bisa dilihat di slide. Asesmen kompetensi, survei karakter, survei lingkungan belajar. Itu cara mengukur pendidikan dengan 3 instrumen. Dan ini dia hal yang diukur dari survei karakter. Ini bisa Bapak Ibu guru simak di slide. Kemudian, mengapa harus mengukur karakter? Karena pendidikan bertujuan mengembangkan potensi siswa atau murid secara utuh. Asesmen nasional digunakan untuk mengembangkan sikap, nilai, value, perilaku yang mencirikan pelajar yang Pancasila. Kemudian lingkungan belajar. Apakah yang disurvei dari lingkungan belajar? Ada iklim keamanan sekolah, kemudian iklim kebinekaan sekolah. Poin-poinnya sudah ada di slide. Kemudian indeks sosial ekonominya seperti apa? Bisa dibaca. Dan sasarannya apa? Atau siapa? Ternyata semuanya, siswa, guru, maupun kepala sekolah. Semuanya terlibat di sini. Selanjutnya adalah tentang mengapa kok ada asesmen nasional. Bisa dibaca. Oke. Kemudian hasil asesmen nasional nanti dipakai untuk apa? Bisa dibaca juga. Yang jelas untuk perbaikan ke depan. Asesmen nasional. Nah, ini siapakah saja yang akan mengikuti atau menjalankan hal ini? Adalah siswa kelas 5, 8, 11. Guru SD, SMP, SMA, TK enggak ya? Oke, kemudian nah, hasil asesmen nasional 2021 bisa dibaca. Itu adalah pemetaan awal untuk sistem. Oke, ini ada 3 di sana yang jelas. Kemudian bagaimana dengan pelaporan? Pelaporannya akan dikategorikan, setidaknya ada 4 kategori, itu perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Itu adalah level-level untuk hasil AKM. Nah, AKM itu untuk apa? Setidaknya ada 3. Perbaikan proses, penyesuaian pembelajaran, kemudian dimanfaatkan untuk menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif dan berkualitas. Kapan waktu pelaksanaannya? Tentu saja di masa pandemi ini, yaitu dengan metode daring yang sudah kita lakukan. Guru dan kepala sekolah mengerjakan survei mandiri. Waktunya cukup panjang. Kemudian waktunya bisa dibaca.
Oke, model pembelajaran melatihkan AKM. Gitu deh. Ada inquiry learning, discovery, problem based learning, kemudian project based learning. Semua akan masukkan AKM. Nah, instrumennya apa? Bisa dilihat di slide. Stimulus dan untuk soal yang akan digunakan untuk AKM ini. Alright, ini adalah beberapa contoh soal. Contoh soal 1 bisa dibaca, dan skorannya nilai penuh kode 1 bisa dibaca, dan tidak ada nilai ketika tidak ada jawaban lain kode 9. Kompetensi menemukan informasi. Ya, kemudian contoh soal yang kedua. Ada kompetensi yang harus dicantumkan di sini, tentunya untuk mengukur atau membatasi kita pada fokus yang akan ditanyakan. Oke, kemudian literasi numerasi. Namanya juga numerasi, pastilah semua berkaitan dengan angka-angka matematika. Jangan dikira matematika hanya di kertas untuk hitung-hitungan. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita menggunakan matematika. Oke. Selanjutnya adalah tentang ini contoh penggunaan literasi numerasi. Ini seperti soal cerita matematika ya, tapi ada tingkatannya, mulai dari yang biasa sampai yang paling kompleks. Kemudian ada pengetahuan konsep, fakta, dan prosedur matematika. Contoh soalnya bisa dibaca. Oke, itu dia. Oke, mana? Dan literasi matematika, ini diskonan nih, ibu biasanya suka ketika berbelanja pasti mempertimbangkan dengan diskon. Nah, literasi matematika ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, itu dia Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih karena sudah menyimak semua paparan. Terima kasih juga untuk Pak Marzuki yang sudah berbagi ilmu tentang